Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allah Ta'ala Kitabul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amilus shalihan faqala innani minal muslimin. Ibu, Bapak, Masjid Samin, Sabtu pagi, Masjid Al-Amin yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi ini kita masih diberi banyak sekali nikmat iman, ya banyak sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup sehat, terus hidup tua. Ya. Orang riang, orang sehat ya tua. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk ikut ambil peran perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar, dan juga dalam rangka juga ya dakwah Nabi kaitannya dengan persoalan tauhid. Inti kehidupan itu adalah pengabdian, menyembah kepada Allah. Sehingga tujuan manusia hidup ini satu, beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Baru kita punya kewajiban sosial yang disebut komunikasi horizontal, hablum minanas. Ibu Bapak, hari ini nanti kita ngaji bersama Ustaz Asep Daud Kosasih, mungkin dalam perjalanan ya, karena rumahnya agak jauh, lebih jauh yang notok, yang notok juga ada hasil ya. Notok jauh, tapi ini beliau tinggal di Sidabuah, mungkin dalam perjalanan. Ibu Bapak yang berbahagia, kajian pagi ini putaran keberapa? 46 ya? Ya, tidak terasa sudah 46 putaran. Berarti 46 ya minggu ya. Hampir 1 tahun tidak terasa. Ulang tahun nyembelih kebo nih. Jongen pengajian ya. Biar nanti marah dong, tapi kebunnya sudah sembelah kemarin, kebo perweweh. Ibu Bapak yang berbahagia, hidup itu memang butuh perjuangan ya. Hidup itu kalau tidak berjuang ya hampa rasanya. Makan kebutuhan manusia, untuk makan saja harus ada perjuangan. Mencari yang dimakan, ya. Lalu diatur oleh agama mencari yang baik, ya, yang halal. Sesudah ada pun kita tetap berjuang untuk apa? Untuk menyempurnakan apa yang akan kita makan. Tidak cukup sekedar dicari, tetapi juga dikelola atau dimasak. Itu hingga nanti akan melahirkan tentunya kesehatan bagi kita semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, sedikit saya sampaikan ya, terima kasih Pak Asep Daud Kosasih sudah hadir ya. Ayo, langsung aja.
Supaya majelis ini tidak sini Pak, geser sini Pak, ini sandian ini karena sandian malah di sandian. Nah, supaya tidak jadi majelis mayat ya, mari kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kepada Ustadz Asep Daud Kosasi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur pagi hari ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, atas rahman dan rahimnya Allah lah. Pagi hari ini kita hadir di masjid kita tercinta ini guna bersilaturahmi, bertolabul ilmi, meningkatkan, menguatkan keimanan, ketakwaan, keberagamaan kita sebagai seorang muslim. Berikutnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya tentu sangat kita harapkan di yaumil akhir. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini termasuk umat Rasul yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, saat ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah, akhir bulan Dzulhijjah. Sebuah bulan yang di dalamnya banyak disebut, diungkap Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Betapa tidak, karena pada bulan Dzulhijjah sudah sama-sama kita ketahui dan kita lalui kemarin. Bagi kita umat Islam ada momentum pertama ibadah haji, lalu yang kedua ibadah kurban. Dua bentuk ibadah ini memiliki fondasi dalam kaitannya dengan perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu di bulan ini wajar jika nama Nabiullah Ibrahim alaihissalam banyak disebut, perjalanan hidupnya banyak diungkap. Tetapi selama ini kajian tentang
Nabiullah Ibrahim alaihi salam di bulan Dzulhijjah lebih terfokus ke dua momentum tadi. Kalau tidak membahas haji, membahas ibadah kurban. Padahal ada momentum lain dari bulan Dzulhijjah yang dapat kita gali dari perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yaitu dalam kaitannya dengan keberagamaan. Oleh karena itu, momentum Dzulhijjah sebenarnya adalah sebuah momentum bagi kita untuk melakukan perenungan dalam diri kita sampai sejauh mana kita menjadi orang-orang yang beragama sebagaimana yang diharapkan. Jadi beragama secara ideal. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan mengkaji tentang hal itu. Nanti tentang sejarah umat Islam Indonesianya kita tangguhkan terlebih dahulu. Pak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nabiullah Ibrahim mendapat predikat sebagai uswatun hasanah bagi kita. Jadi uswatun hasanah kita sebenarnya bukan hanya Rasul. Di dalam Al-Quranul Karim, selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut oleh Allah menjadi uswatun hasanah bagi kita, sebagaimana tertuang di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal semua ayatnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Rasul itu uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu tauladan yang baik. Ada ibu-ibu yang namanya Bu Uswatun? Tidak ada. Ada yang namanya Bu Hasanatun? Uswatun tidak ada, hasanatun tidak ada ya. Nah, di samping Rasulullah sebenarnya Allah pun menyebut Nabi Ibrahim itu sebagai uswah hasanah bagi kita. Tertuang di dalam surat Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim al-ayat. Sungguh ada di dalam diri Ibrahim alaihi salam itu uswatun hasanah, tauladan yang baik. Pertanyaannya, kalau Nabiullah Ibrahim alaihi salam merupakan tauladan yang baik bagi kita selain Rasul, lantas ketauladanan dalam hal apa? Salah satunya dan yang paling fundamental mendasar, ketauladanan dalam beragama. Nah, betapa tidak? Karena menurut Al-Quranul Karim, surat An-Nisa ayat 125, tolok ukur keberagamaan yang terbaik itu, satu diantaranya mengikuti bukan hanya agama Ibrahim, tetapi cara beragamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam surat An-Nisa itu surat keberapa ya Bapak Ibu?
keempat. Masya Allah, luar biasa ini Kang Topo ya, jamaahnya. Surat yang pertama Al-Baqarah apa Al-Fatihah? Al-Fatihah, namanya juga Al-Fatihah, pembuka di awal. Nah, surat yang kedua Al-Baqarah, sapi betina. Yang ketiga Ali Imron, Ali, keluarga Imron. Yang keempat An-Nisa. Nah, ini suratnya ibu-ibu. Yang kelima baru suratnya favoritnya ibu-ibu, Al-Maidah, hidangan. Favoritnya ibu-ibu kan hidangan. Menyiapkan hidangan dan menyajikan hidangan. Di dalam surat 4, surat An-Nisa ayat 125, Allah menegaskan tentang orang yang terbaik dalam beragama. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Waman ahsanu, siapakah orangnya yang paling baik, bukan yang baik. Ahsan itu di dalam bahasa Arab isim tafdil, superlatif. Kalau baik itu hasan, ahsanu itu paling baik. Siapakah orangnya yang paling baik, terbaik dinan dalam beragama? Mimman aslama wajhahu lillah, dari mereka yang menyerahkan dirinya ke hadirat Allah, alias menjadi seorang muslim. Wa huwa muhsinun, dan dia menindaklanjuti keislamannya itu dengan gemar berbuat kebaikan. Nah, yang ketiga ini wattaba'a millata Ibrahima. Lalu kemudian bukan hanya muslim, menindaklanjuti keislaman dengan gemar berbuat kebaikan, yang tidak kalah pentingnya orang yang terbaik dalam beragama, yaitu mereka yang mengikuti agama dan cara beragamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam dengan penuh ketulusan. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, karena Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi momentum Dzulhijjah sebenarnya bagi kita itu momentum untuk bagaimana caranya kita merenung sekaligus kemudian nanti memperbaiki keberagamaan kita. Nah, nanti bercermin dari bagaimana cara beragamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena tolok ukur yang dua menjadi orang yang terbaik dalam beragama. Satu, muslim sudah, alhamdulillah. Kalau bukan muslim nggak mungkin kita ikut pengajian di sini. Ada yang non muslim Bapak Ibu. Islam semua. Yang kedua, kita pun sudah berupaya menindaklanjuti keislaman kita dengan gemar berbuat kebaikan. Ada dua dimensi kebaikan. Satu hablum minallah, dua hablum minannas. Dua-duanya itu pun sudah kita upayakan. Hadirnya kita di sini salah satu bentuk amal kebaikan kita. Lewat hadirnya kita di sini terjalin hablum minannas kita, silaturahmi. Nah, tinggal pertanyaannya, sudahkah kita beragama menjadi seorang muslim itu mengikuti cara muslimnya, beragamanya
Nabiullah Ibrahim alaihi salam apa belum? Nah, ini yang perlu menjadi bahan renungan kita sebenarnya di momentum Zulhijjah ini. Bukan hanya sebatas haji dan kurban. Nah, pertanyaan yang sangat penting Bapak Ibu, kalau cara beragamanya Nabiullah Ibrahim itu menjadi salah satu tolok ukur keberagamaan yang terbaik, lalu bagaimana cara beragamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Bapak Ibu, Nabiullah Ibrahim alaihi salam beragama didasarkan kepada keimanan. Dan sumber keimanan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim melalui sebuah proses pencarian. Sumber keimanannya itu adalah Allah, dan Allah dijadikan Tuhan oleh Nabiullah Ibrahim, dijadikan sembahan oleh Nabiullah Ibrahim lewat proses pencarian, bukan karena warisan. Betapa indahnya dan betapa memberi gambaran pentingnya kita mengambil pelajaran dari bagaimana Nabiullah Ibrahim memiliki keimanan yang berpusat kepada Allah lewat sebuah proses pencarian. Nah, Allah mengabadikan. Ini kan berarti sangat penting sebagai bahan pelajaran bagi kita. Di dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Nah, surat Al-An'am ayat 76 sampai 79 itu menginformasikan kepada kita bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam melakukan proses pencarian terhadap Tuhan. Di dalam surat yang ke-76, falamma janna alaihil lail, maka tatkala malam menjadi gelap gulita. Nah, datangnya malam itu disertai dengan gelap gulita. Ro'a kaukaba. Nabiullah Ibrahim lantas melirik bintang. Nah, mungkin bahasa di kampus itu, lalu Nabiullah Ibrahim menetapkan hipotesa, keyakinan yang bersifat sementara, karena namanya juga sedang mencari. Qala hadza rabbi, jangan-jangan ini Tuhanku itu, jangan-jangan ini yang layak untuk disembah dan diagungkan, jangan-jangan ini yang maha kuasa itu. Nah, akan tetapi ketika bintang menampakkan kefanaannya, falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang tidak kelihatan, Nabiullah Ibrahim menarik kembali kemungkinan keyakinannya, hipotesanya. Mustahil yang maha kuasa itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam. Nah, di ayat yang ke-77 Allah menginformasikan, beralihlah keyakinan Nabiullah Ibrahim itu dari yang tadinya bintang, lalu beralih ke bulan. Falamma ro'al qamara bazigo. Ketika kemudian Nabiullah Ibrahim melihat bulan, bulan itu kemudian nampak. Malam hari gelap, datangnya bulan membuat suasana menjadi terang benderang. Lalu kemudian Nabiullah Ibrahim lagi-lagi memperkirakan, qala hadza rabbi,
Jangan-jangan ini Tuhanku itu. Jangan-jangan ini yang layak diagungkan itu. Jangan-jangan ini yang maha kuasa itu. Lagi-lagi ketika bulan menampakkan kefanaannya, dia kemudian menarik kembali kemungkinan keyakinannya. Mustahil yang maha kuasa kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam. Di ayat yang ke-78 berpindah lirik matahari. Nah, falamma ra'a syamsa bazigota. Ketika kemudian Nabiullah Ibrahim melihat matahari terbit, nah yang tadinya gelap gulita, terbitnya matahari membuat terang benderang dan lebih terang daripada sinarnya bulan purnama. Nabiullah Ibrahim kemudian memperkirakan hadza rabbi, jangan-jangan ini Tuhanku itu. Hadza akbar, karena ini lebih besar. Tetapi lagi-lagi ketika matahari menampakkan kefanaannya, datang malam hari, sinarnya tidak kelihatan, Nabiullah Ibrahim menarik kembali kemungkinan keyakinannya itu mustahil, yang maha kuasa kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam. Di dalam ayat yang ke-79, singkat cerita, Allah menegaskan proses pencarian keyakinan Nabiullah Ibrahim itu sampai kepada satu titik kesimpulan bahwa yang maha kuasa itu, yang layak untuk disembah itu bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari, bukan langit dan bumi, tetapi dialah Allah yang menciptakan bintang, bulan, matahari, langit dan bumi. Karena dia telah menemukan Allah sebagai Tuhannya dari proses pencariannya itu, maka kemudian dia berikrar di dalam surat Al-An'am ayat 79, ikrarnya itu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatoros samawati wal arda hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Kata Nabiullah Ibrahim, mulai detik ini saya pasrahkan, saya tundukkan diri saya kepada Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan. Dan saya tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, inilah cara beragamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dia beragama didasarkan kepada keimanan. Keimanan itu diperoleh lewat sebuah proses pencarian. Mohon maaf Bapak Ibu, kita memiliki iman menjadi seorang muslim itu karena hasil mencari apa karena warisan? Iya, karena warisan ya. Lalu kalau begitu apa harus keluar dari Islam nyari dulu? Jangan. Tanpa harus berjuang kayak Ibrahim, kita sudah memiliki sumber keimanan Allah, kita sudah memiliki keyakinan Islam, dan Islam itu sudah tepat kita pegang teguh. Oleh karena itu bersyukur kehadirat Allah, berterima kasih kepada orang tua yang telah mewarisi keyakinan yang tepat, yang benar, sesuai dengan kunci jawaban Allah. Nah, kalau Bapak Ibu kaji surat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 19, tegas Allah menyatakan
Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu hanya Islam. Terus bagaimana dengan yang lain? Bukan kata saya, Bapak Ibu. Ini firman Allah. Wa may yabtagi ghairal Islam madinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Lah ini memiliki keterkaitan dengan ayat tadi, surat Ali Imran ayat 19, yang terakhir Ali Imran ayat 85. Kan logikanya, kalau agama yang ada di sisi Allah itu hanya Islam, maka kata Allah, wa may yabtagi ghairal Islam madinan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka fala yuqbala minhu, amal baiknya, kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khosirin, dan dia di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang rugi. Mau tidak rugi bagaimana? Berbuat kebaikan tapi kebaikannya tidak diberi pahala oleh Allah. Beda dengan orang yang berbuat kebaikan karena dasar iman. Dia sebagai seorang muslim diberi penghargaan oleh Allah. Kelak di akhirat penghargaan itu diwujudkan, dimasukkannya ke surga yang telah Allah janjikan. Nah, jadi Bapak Ibu, tidak semua agama benar. Kalau semua agama baik, iya, karena semua agama mengajarkan kebaikan. Ini bukan kata saya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, walaupun kita meyakini inna dina indallahil Islam, tetapi Islam mengajarkan harus toleransi, menghargai terhadap mereka yang beragama selain Islam. Lakum dinukum waliyadin. Jadi warisan dari orang tua kita itu sudah sesuai kunci jawaban Allah, sudah benar, nilainya 100. Gak usah harus keluar dulu. Kan Nabiullah Ibrahim dia mencari. Nah, mungkin mencarinya itu bagi kita bukan harus kemudian keluar dari Islam lalu kemudian mencari keyakinan, tinggal mengilmui ajaran Islam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau Nabiullah Ibrahim dia beragama dengan dasar iman. Iman itu penting dalam keberagamaan. Kalau agama keberagamaan itu diibaratkan dengan bangunan, iman itu ibarat fondasinya. Kekuatan bangunan itu tergantung fondasinya. Keberagamaan itu juga tergantung keimanannya. Kalau diibaratkan keberagamaan itu dengan sebuah pohon, iman itu ibarat akarnya. Kalau pohon itu akarnya kuat menghunjam ke dalam bumi, wah, maka keberagamaan itu juga akan kuat. Sebesar apapun angin yang menghembuskan, maka kemudian dia akan tetap kokoh berdiri. Bapak Ibu, wajar kalau Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika beragama, kemudian dia mengamalkan semua ajaran agama dengan prinsip sami'na wa ata'na, tidak sami'na wa asoina. Sami'na wa pikir-pikirna manusiawi.
seberat apapun Bapak Ibu perintah Allah kepada dirinya diamalkan, walaupun bisa jadi mengusik hati nuraninya sebenarnya. Coba Bapak Ibu perhatikan, Nabiullah Ibrahim lamanian mendambakan keturunan. Dia berikhtiar sedemikian rupa. Nah, Kang Topo jangan nanya bagaimana ikhtiar Nabiullah Ibrahim dalam rangka memperoleh keturunan. Nah, nanti diprotes ibu-ibu. Satu, dia ikhtiar, yang kedua dia bermunajat kehadirat Allah. Terus menerus, lama Bapak Ibu. Hasil yang diperoleh bukan setahun 2 tahun, kurang lebih 60 tahunan. Lalu kemudian datanglah anugerah Allah yang didambakan selama ini, seorang anak Ismail. Baru kemudian dia memperoleh dambaan, Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya di tengah-tengah padang pasir. Siapa bilang tidak mengusik hati nuraninya? Lamanian mendambakan seorang anak telah hadir, harus ditinggalkan. Manusiawi jika sami'na wa pikir-pikirna. Apalagi di tengah-tengah padang pasir, tidak ada orang, bisa jadi ada binatang buas, tetapi pikir-pikirna itu kemudian nanti teratasi oleh keyakinan. Tapi kan ini perintah Allah. Allah yang menciptakan binatang buas. Allah yang menciptakan semua makhluk yang ada di muka bumi. Kenapa kemudian harus khawatir? Karena ini perintah Allah. Allah yang menguasai segalanya. Oleh karena itu, sami'na wa atokna. Tidak sami'na wa asoina. Sami'na wa pikir-pikirna mandan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak berhenti sampai di situ. Ketika putranya itu beranjak dewasa, kalau kemarin waktu masih kecil dia kuat, diuji olehku, kata Allah. Kan bisa jadi sebelumnya Nabiullah Ibrahim menjadikan Allah sebagai kekasihnya lewat sebuah proses pencarian. Dengan hadirnya sesuatu yang didambakan, apakah kemudian kecintaan kepada Allah itu akan beralih ke hadirnya yang didambakan itu? Nah, tapi ternyata tidak. Apa yang menyebabkan Nabiullah Ibrahim tidak berpaling kecintaannya dari Allah? Karena Nabiullah Ibrahim tidak menjadikan anak dan istri itu sebagai tandingan Allah. Nabiullah Ibrahim menjadikan anak dan istri sebagai partner untuk sama-sama mengabdi kepada Allah, bukan tandingan pengabdian terhadap Allah. Sama juga ketika kemudian menempatkan harta. Harta tidak dijadikan sebagai sembahan tandingan Allah, tetapi sebagai sarana untuk mengabdi kepada Allah. Ketika beranjak dewasa, muncul lagi perintah Allah lewat sebuah mimpi. Ibrahim diminta untuk mengorbankan putranya. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, Nabiullah Ibrahim sami'na wa atokna, tidak sami'na wa asoina. Sami'na wa pikir-pikirna bisa jadi iya manusiawi ya. Tetapi ketika mikir-mikir itu teratasi dengan keimanan tadi, keyakinan.
Perintah ini dari Allah. Allah sedang menguji saya. Tidak mungkin Allah mendolimi hambanya. Nyatanya betul. Ketika perintah Allah mengorbankan putranya Ismail mau dilaksanakan, Allah kemudian memerintahkan kepada Ibrahim untuk mengganti apa yang harus dikorbankan itu dari putranya ke seekor gibas. Maka kemudian itu kita abadikan lewat pelaksanaan ibadah kurban. Nabiullah Ibrahim disuruh mengorbankan anak saja tidak sami'na wa asoina. Kenapa kemudian kita disuruh mengeluarkan sebagian harta untuk kemudian kita berikan seekor ternak untuk kemudian kita korbankan dalam rangka taqarrub ilallah, kok sami'na wa asoina. Padahal nggak seberapa. Nabiullah Ibrahim anak, coba Bapak Ibu. Kalau sami'na wa pikir-pikirna mungkin iya. Berapa kurban? Ya 3.500.000. Uang ada sebenarnya, tapi kan kemarin ngumpulkannya aja lama. Ya sami'na wa pikir-pikirna. Tapi karena kemudian mendapatkan penjelasan iman yang dilandasi dengan ilmu. Lah pentingnya ilmu di situ Bapak Ibu. Maka kemudian dapat mengatasi pikir-pikirna tadi. Kurban itu sebagai sebuah ujian loyalitas kesetiaan kita kepada Rasulullah. Karena Nabi mengatakan man sa'atan li an yudahi fala yudahi fala yakrubanna musallana. Barang siapa yang punya kelapangan untuk berkurban tapi tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Nah, jadi loyalitasnya diragukan. Karena dapat penjelasan itu, pikir-pikirnanya tadi teratasi. Maka sami'na wa ata'na. Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak berhenti sampai di situ. Nabiullah Ibrahim beragama didasarkan keimanan, berpusat kepada Allah. Dan keimanan kepada Allah itu diperoleh lewat proses pencarian, sehingga wajar kalau kemudian dia melaksanakan, mengamalkan semua aturan agama dengan prinsip sami'na wa ata'na. Bapak Ibu, biasanya kualitas keberagamaan orang yang beragama karena warisan, seorang muslim, dia Islam karena warisan, dengan seorang muslim, dia muslim karena pencarian, karena perjuangan, kualitas keberagamaannya biasanya akan lebih kuat muslim karena perjuangan. Termasuk ketika menyikapi agama. Seorang muslim, dia menjadi muslim itu karena perjuangan, dia akan menjaga agamanya yang telah anutnya, diperolehnya itu sebaik mungkin. Beda dengan orang yang muslim karena warisan. Karena muslimnya tidak lewat proses perjuangan. Perbandingannya begini Bapak Ibu. Orang yang punya harta karena warisan dengan orang yang punya harta karena jerih payah, itu akan berbeda ketika menyikapi hartanya. Orang yang punya harta karena jerih payah, dia akan menjaga hartanya itu sebaik mungkin. Mengapa? Karena dia merasakan jerih payah bagaimana mendapatkan harta itu. Memperolehnya saja sulitnya luar biasa. Maka hartanya itu dijaga sebaik mungkin. Beda dengan orang yang punya harta karena warisan. Tidak merasakan jerih payah, kurang menjaga hartanya. Beragama juga begitu Bapak Ibu. Makanya tidak usah heran, kata Nabi,
nanti akan muncul fenomena di mana la yabqa minal Islam illasmuhu. Islam itu hanya tinggal namanya saja. Orang ngakunya Islam, tapi dia hanya mengakui saja. Tutur katanya jauh dari Islam, perbuatannya tidak sesuai aturan Islam, rasa memiliki terhadap Islamnya juga tidak ada. Bahkan bisa jadi penghargaan terhadap Islamnya juga kecil. Tidak usah heran. Bisa jadi karena proses keislamannya itu karena warisan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu sebabnya Nabiullah Ibrahim kualitas keberagamaannya luar biasa. Bukan hanya dia beragama didasarkan iman yang bersumber kepada Allah, yang diperoleh lewat proses pencarian, lalu kemudian dia mengamalkan semua ajaran agama dengan prinsip sami'na wa atokna. Tetapi lebih dari itu, Nabiullah Ibrahim beragama, selain mengamalkan aturan agama, Nabiullah Ibrahim pun mendakwahkan agama yang telah diamalkan, yang diyakininya itu. Nah, kepada siapa Nabiullah Ibrahim mendakwahkan? Satu, yang jelas kepada anggota keluarganya. Nabi yang berhasil, Bapak Ibu, berdakwah di tengah-tengah keluarga, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah, Nabi yang lain, ada yang anggota keluarganya tidak berhasil mengikuti ayahnya sebagai seorang nabi. Misalnya Nabi Nuh, putranya kan. Kalau Nabiullah Ibrahim semua anggota keluarganya. Makanya tidak usah heran ketika kita memohon keselamatan kepada Rasul, rujukannya sebagaimana Allah telah memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Demikian juga ketika kita memohon keselamatan, keberkahan kepada keluarga Rasulullah, sebagaimana Allah telah memberikan keselamatan, keberkahan kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahumma sholli ala Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim. Keberkahan juga begitu. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, apa yang menyebabkan keluarga Nabiullah Ibrahim bisa menjadi tolok ukur rujukan ketika kita memohon keselamatan kepada keluarga Rasul? Tiada lain lewat usaha, lewat ikhtiar dakwah. Dan yang menarik Bapak Ibu, dakwah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim di tengah-tengah keluarga itu antara lain lewat komunikasi, lewat dialog. Dengan dialog, dengan komunikasi, maka akan muncul pemahaman. Pemahaman inilah yang menjadi dasar keyakinan dan pengamalan dalam beragama. Termasuk ketika Nabiullah Ibrahim berdakwah di lingkungan masyarakat sekitar, Nabiullah Ibrahim pun memprioritaskan dialog komunikasi, karena lewat dialog komunikasi itu muncul pemahaman. Nabiullah Ibrahim menyadari betul apa yang membuat lingkungan masyarakat sekitar menjadikan berhalaisme sebagai keyakinan mereka. Karena didasarkan kepada sebuah pemahaman yang rapuh sebenarnya. Yang itu didasarkan kepada keyakinan tertentu. Dan keyakinan pemahaman itu
dinilai oleh Nabiullah Ibrahim rapuh. Maka harus kemudian diruntuhkan keyakinan itu, pemahaman itu. Lewat apa? Lewat peristiwa penghancuran berhala, pengrusakan berhala. Nabiullah Ibrahim kan merusak berhala sembahan masyarakatnya. Tujuan utamanya bukan semata-mata menghancurkan berhala sebenarnya, tetapi menghancurkan, meruntuhkan dasar keyakinan, dasar pemahaman yang dinilai rapuh, yang mendasari berhalaisme di kalangan mereka. Kalau semata-mata hanya menghancurkan berhala, kan semua berhala dirusak. Tapi ini kan disisakan satu berhala yang paling besar. Kalau hanya sebatas menghancurkan berhala, yang dihancurkan bukan dasar pemahaman, dasar keyakinan, mereka dengan mudah bisa membuat berhala-berhala yang lebih banyak lagi. Penghancuran berhala itu sebenarnya hanya sarana untuk menghancurkan, untuk meruntuhkan dasar pemahaman keyakinan mereka. Dan itu dilakukan ketika masyarakatnya melaksanakan upacara perburuan. Mereka berburu ke hutan, hasil buruan nanti dipersembahkan, dikorbankan untuk berhala sembahan mereka. Nah, ketika mereka melakukan upacara perburuan, hasil buruan diperoleh, lalu kemudian mereka mau mempersembahkan hasil buruan mereka, mereka kaget karena sembahan mereka sudah porak-poranda. Langsung yang dituduh adalah Ibrahim. Maka kemudian Ibrahim dipanggil dan diadili. Kata mereka, Ibrahim, kamu harus tanggung jawab. Kata Nabiullah Ibrahim, tanggung jawab tentang apa? Lah ini hancurnya sembahan-sembahan kami. Loh, emang saya yang menghancurkan? Kata mereka, kalau bukan panjenengan terus siapa? Karena yang selama ini tidak menyembah sembahan ini sebagaimana kami menyembah hanya panjenengan. Sebentar, kata Nabiullah Ibrahim. Semestinya yang menghancurkan berhala itu dia yang memegang alat penghancur. Saya nggak megang alat penghancur, nggak megang kapak. Yang megang kapak tuh berhala yang paling gede. Mungkin dia yang menghancurkan teman-temannya yang lain. Mereka merespon, Ibrahim, mbok gunakan akal sehat, nalar yang jernih. Kata Nabiullah Ibrahim, emang menurut akal yang sehat, hati yang jernih bagaimana? Kata mereka, nih, jangankan berhala yang besar itu menghancurkan temannya yang lain. Gerak saja nggak bisa. Emangnya kami nggak menggunakan akal pikiran? Kata Nabiullah Ibrahim, bagus. Kalau panjenengan semua punya keyakinan seperti itu. Nggak percaya kalau yang menghancurkan itu berhala yang besar terhadap teman-temannya yang lain. Walaupun kapak itu ada pada dirinya. Karena panjenengan meyakini, jangankan menghancurkan, bergerak saja tidak bisa. Nah, kalau panjenengan punya keyakinan seperti itu, bergerak saja tidak bisa apalagi menghancurkan. Mengapa selama ini panjenengan semua memintakan keselamatan kepadanya? Jangankan memberikan keselamatan, kata panjenengan gerak saja nggak bisa. Maka terkuaklah Bapak Ibu dasar pemahaman keyakinan mereka yang rapuh itu. Mereka sadar lewat komunikasi, lewat dialog. Oh iya ya,
benar juga Ibrahim. Selama ini kita memintakan keselamatan kepada dia, jangankan memberikan keselamatan, gerak saja nggak bisa. Nah, maka kemudian berhasillah sebagian mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Itulah Bapak Ibu cara beragamanya Nabiullah Ibrahim. Beragama didasarkan keimanan, bersumber pada Allah, lewat proses pencarian, lalu kemudian diamalkan dan didakwahkan. Terus penerapannya bagi kita bagaimana? Nah, ketika kita menjadi seorang muslim, maka kemudian kita harus meniru keislaman kita seperti Nabiullah Ibrahim. Caranya imani Islam yang telah kita akui sebagai agama kita. Walaupun keislaman kita itu karena warisan, tapi warisan ini sudah tepat. Sesuai tadi kunci jawaban dari Allah. Inna dina indallahil Islam. Dan itu sesuatu yang paling berharga bagi kita. Karena menentukan nasib kita bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Yang kedua, iman itu kan yazidu wa yankus. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Apalagi iman karena warisan ya. Maka kata Nabi, fajaddidu imanakum. Perbaharui iman kamu. Lewat apa? Mengilmui ajaran Islam. Apa yang sudah kita imani, kita dalami, kita pelajari. Sehingga keimanan kita semakin berkualitas. Iman yang didasarkan ilmu, itulah yang kemudian kita sebut dengan iman yang ilmiah. Bukan iman yang membabi buta. Iman karena dasar ilmu. Nah, yang ketiga, kita tindak lanjuti keislaman kita. Bukan hanya lewat mengimani, mengilmui. Yang tidak kalah pentingnya, apa yang sudah kita pelajari dari ajaran Islam itu, lalu kemudian kita amalkan dengan prinsip sami'na wa ata'na. Seperti Nabi Ibrahim mengamalkan ajaran agama. Nah, karena pengamalan ajaran agama itu tadi diawali dilandasi dengan ilmu dan iman, maka amal kita itulah yang disebut dengan amal yang berkualitas. Bapak Ibu, adanya kematian yang kemudian akan kita hadapi, kata Allah, tiada lain untuk menguji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu apa aktsaru. Ahsanu amalan. Siapa yang paling berkualitas amalnya di antara kamu. Bukan semata-mata banyaknya amal. Syukur-syukur ya banyak dan berkualitas. Amal yang berkualitas itu amal yang didasarkan ilmu dan iman. Jadi amalnya hanya didasarkan ilmu tanpa iman itu juga tidak berkualitas. Nah, itulah cara beragamanya Nabiullah Ibrahim. Kita terapkan untuk keberagamaan kita. Mengamalkan Islam. Semakin kita banyak ilmu, semakin kita juga semakin punya banyak kesempatan untuk mengamalkan. Tapi kalau ngaji nggak pernah, wawasannya terbatas. Maka pengamalan keagamaannya juga terbatas. Nah, yang berikutnya, agar kita bisa menerapkan cara beragamanya Nabiullah Ibrahim,
Islam yang sudah kita miliki bukan hanya kita imani, ilmui, amalkan, tapi juga kemudian kita dakwahkan. Di lingkungan keluarga kita, di masyarakat kita, menurut kemampuan yang kita miliki, minimal lewat ketauladanan. Dakwah itu kan intinya merubah keadaan dari yang belum Islam menjadi Islam, dari yang Islamnya belum benar dan sempurna menjadi sempurna dan benar dalam berislam. Apalagi kan karena Islam warisan, biasanya pengamalannya juga bukan berdasarkan ilmu, ya berdasarkan turunan. Setelah ikut ngaji, oh ternyata sholat yang benar kayak gini. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah itulah cara menerapkan beragama Nabiullah Ibrahim untuk kita. Mengimani Islam, mengilmui Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam. Bapak Ibu bersyukur kehadirat Allah. Punya forum kajian setiap Sabtu pagi. Kita terfasilitasi kewajiban kita terhadap Islam. Jadi ketika kita menjadi seorang muslim tidak hanya cukup hanya ngaku Islam. Tidak hanya cukup mencantumkan Islam dalam KTP kita. Kita punya kewajiban terhadap Islam. Harus kita imani, harus kita pelajari, ilmui, harus kita amalkan, dan harus kita dakwahkan. Terima kasih Kang Topo ya, luar biasa telah memfasilitasi. Bukan hanya memfasilitasi, mengilmui, termasuk mengamalkan. Hadir sini bawa amplop, ya. Bukan hanya amplop, isi amplop, masukkan ke kotak amal, ya. Iya, mengamalkan juga. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita kaji lebih lanjut sebenarnya ayat surat yang memuat tentang kita menjadi orang yang terbaik dalam beragama itu ada di dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Itu sebenarnya memuat kewajiban kita terhadap Islam. Nah, core-nya, intinya ada di tawasau bil haqqi, al-haq. Al-haq itu bagi kita al-haq mir rabbika, kebenaran yang datang dari Tuhan kita, Islam. Semua demi waktu, semua manusia rugi kecuali mereka yang mengisi waktunya itu pertama dengan iman. Nah, memang tidak secara eksplisit ilmu dimunculkan. Tetapi iman di dalam Islam tuntutannya kan harus dasar ilmu. La takfu ma laisa laka bihi ilmun. Maka sebenarnya secara tersirat di dalamnya ada nuansa ilmu. Semua manusia rugi kecuali mereka yang beriman atas landasan ilmu. Lalu kemudian wa amilus solihat. Amal soleh, mengamalkan Islam. Tawasau bil haqqi, saling menasehati dalam kebenaran. Saling menasehati dalam kebenaran itu kan dakwah. Ada tambahan tawasau bi sobri, saling menasehati dalam kesabaran. Hikmahnya apa? Untuk mengimani, mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan tidak mudah, Bapak Ibu. Coba saja renungkan. Tadi ketika mau berangkat ke sini dari Noto. Notog ya, kok notog ya? Ngeluarkan motor ya.
Alah atuh temen ya pasar mangis. Tapi kemudian karena tekad, eman kapan maning, jauh, memang jauh, semakin jauh pahalanya semakin besar. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Bismillah. Kuat ya. Ibu-ibu ketika mau berangkat ke sini, tetangga nanya, "Bu, mau kemana?" "Mau ngaji." Mau ngaji, emang mau jadi nyai? Loh kok ngada kemudian bercermin dulu nyai? Apa ada potongan jadi nyai? Apa emang kalau ngaji harus jadi nyai? Sabar. Enggak mesti berangkat kuat. Memang butuh kesabaran. Sudah ngaji di sini godaannya juga luar biasa. Biasanya jam 7 wis rampung, jam 7 leuwih 3 menit urung rampung-rampung ya. Butuh kesabaran. Nah, disitulah letak pentingnya yang terakhir tadi, saling menasehati dalam kesabaran. Sabar ketika mengimani, sabar ketika mengilmui, sabar ketika mengamalkan, sabar ketika mendakwahkan. Terakhir Bapak Ibu, saya lama bertanya-tanya. Kiai Dahlan mengajarkan surat Al-Ma'un itu 3 bulan. Tapi dia mengajarkan surat Al-Asr sampai 8 bulan kepada murid-muridnya, kepada ibu-ibu dalam pengajian ibu-ibu di Kauman. Sebelum terbentuknya Aisyah. Sehingga kemudian dikenalah karena 8 bulan ngaji Al-Asr, maka dikenal pengajian wal asri. Maknanya apa? Ternyata Kiai Dahlan ingin mengajarkan menjadi seorang muslim itu tidak hanya cukup mengakui Islam sebagai agamanya, mencantumkan Islam hanya dalam kartu identitas, tapi harus ditindaklanjuti dengan mengimani, mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan, dan sabar dalam kesemuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, sabar juga ada batasnya. Ya, sudah jam 7 lebih 5 menit. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menginspirasi Bapak Ibu paling tidak memiliki sebuah kesadaran. Oh, ternyata kita menjadi seorang muslim selama ini belum ideal sebagaimana cara beragamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Oleh karena itu mari kita sempurnakan keberagamaan kita agar kita menjadi orang yang terbaik dalam beragama. Muslim sudah, alhamdulillah. Muhsin sudah, melaksanakan kebaikan, alhamdulillah. Tinggal berikutnya, nah kita tiru cara beragamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Semakin rajin ngajinya, semakin rajin mengamalkannya, semakin rajin juga mendakwahkannya. Yang tidak kalah pentingnya, semakin kuat kesabarannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ujarku wis arep rampung gening urung rampung-rampung. Ya sudahlah kalau begitu saya akhiri Kang Koko. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngajene rampung dari wong siji kayak nggak ngomong kayak. Kesuwen maning kayak ya. Terima kasih para hadir ya, dan terima kasih Ustaz Asep Kosasi, Ibu Bapak. Mari kita jaga warisan gitu ya. Pada dol warisannya nggih. Warisan apik malah dedol, tuker gitu ya. Ya kita kan dapat warisan bagus, kita rawat, kita jaga ya, tentunya begitu.
jangan dijual dengan harga murah ya. Kue warisan kaji dodol ngomongnya ya. Ada kan kayak gitu kan. Ibu bapak ada ya, tambah lagi ya, kesabarannya ya Bu ya, jangan dihabiskan ya. Ada pencarian Tuhan, mereka yakin dan merasa menemukan setelah jadi presiden ya. Presiden Putin dari Rusia gitu ya. Informasinya kan begitu ya. Informasinya lewat YouTube, semua gereja dihancurkan ya, ditutup, sekarang diganti masjid untuk tempat ibadah. Kalau itu bukan hoak ya, gitu ya. Itulah salah satu ya, peristiwa yang tidak lepas dari pencarian kebenaran juga. Mudah-mudahan ya kita yang sudah diberi warisan begitu bagus enggak, ya jangan diabaikan gitu ya, hanya karena menuruti hawa nafsu. Supaya Nabi Ibrahim diberi anak, ditinggal bahkan supaya disembelih. Kita diberi rezeki ya supaya bukan untuk membuang nikmat, tetapi untuk dinikmati. Berkorban juga akhirnya untuk dinikmati kita sendiri. Karena hakikatnya Allah menurunkan perintah itu ya untuk kebaikan, untuk kenikmatan manusia hidup. Dan prosesnya itulah yang merupakan ujian-ujian. Saya kira itu hadir kembali pada putaran ke-47 yang akan datang ya. Jadwalnya habis, berarti bersama Ustadz Aminuddin ya, Aminuddin MPD. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Afid. Kelalen. Makasih ya. Ya. Iya. Makasih. Ngobak. Mulet. Makasih ya. Makasih. Oh, ya. Pertanyaan. Ya, makasih ya. Pak, sehat-sehat selalu ya. Ya. Ya Om, aduh, Ustaz Akbar Tanjung ya, iya, Jenderal Nyong ya, iya, ya, makasih ya, 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 alhamdulillah, makasih ya, sehat-sehat selalu ya, iyalah begini. Orangnya bertobat sehari kan masuk sebelum lapangannya mau dibangun kantor kecamatan apa ya? Oh ya syukur ya. Loh ya kan kehilangan lapangan loh. Salat itu nang endi? Ya nang halamane. Ya. Anu tuh tukang gambare diundang, didesain supaya bisa untuk itu. Ya. Tukang gambare calling karo kotatif, anggar ora kayu kek pada revisi. Lho. Rencana udah lama sekali ya. Bisa, iya. Tamat wingi ke ini joklake nasional gambare dan. Tinggal ya. Ya, makasih Mas. Ah, hati-hati. Oh, aduh ya, mangga.
angger pas kae lho Mas Afid. Pas mudun ki nengana terus shooting main banget. Kayak mudun ka motor mabur iki lho. Lagi bar umroh kayak mudun kene kan delengangana, shooting ngangana ngene main banget. Kayak mudun kang kapal terbang. Oh iya. Oke, motor. Ya di kirimin ya. Oke, makan. Oke, siap. Enak kok.